Pernah gak sih lu punya temen yang suka banget adu bacot? Pokoknya gak mau kalah lah. Tapi sering kali argumennya tuh ngawur. Pasti ada kan? Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang logical fallacies alias kesalahan logika yang sering dipakai sama orang-orang kayak gini. Jadi lu bisa lebih pinter dan gak gampang ketipu sama argumen yang kelihatannya pinter padahal kosong. Stay tuned on Let's Talk. Nah, gue nggak tahu cabang ilmu mana yang mengkaji soal logical fallacy alias kesalahan berpikir ini. Tapi yang perlu lu tahu tuh, ada 24 jenis kesalahan berpikir. Gue bakal bahas semua, tapi gue usahain singkat-singkat banget deh. Mari kita mulai dari yang pertama. I'm sorry my opponent didn't think enough of you to show up for this debate. I'm sure he had more important things to do. 1. Ad hominem, menyerang pribadi. Gue kasih tahu yang pertama nih, ad hominem. Ini kayak bukannya lo tuh ngebantah argumen orang, tapi malah nyerang pribadinya. Jadi nggak ada kaitannya dengan topik yang lo bahas sekarang. Contohnya, lo tuh lagi debat sama teman soal pentingnya belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba dia bilang, lo mah ngomong gitu karena cupu di kelas. Nah, ini nih ad hominem, nyerang pribadi bukan argumennya. 2. Strawman, orang jerami. Now I'm here to tell you about a remarkable new invention. Until now, this was the only way to get juice from an orange. Selanjutnya, strawman. Ini mirip kayak bikin karikatur dari argumen orang, terus lo bantai karikatur itu. Misalnya lo bilang, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Terus ada yang ngejawab, oh jadi lo mau semua plastik dilarang dan kita balik ke zaman batu nih. Kan beda tuh ya, lu cuma minta ngurangi, bukan ngelarang total. 3. False dilemma, dilema palsu. Our demands are simple, a small cost of living increase and some better equipment and supplies for your children. Oh, that's reasonable. Give it to him. Yeah, in a dream world, we have a very tight budget to do what she's asking. We'd have to raise taxes. Raise way too high. Ini sering banget kejadiannya, biasa dipakai sama Rocky Gerung. False dilemma. Ini tuh kayak lo maksa orang buat milih antara dua pilihan, padahal sebenarnya banyak opsi. Contoh, lo kalau nggak setuju sama gue, lo berarti musuh gue. Padahal kan bisa aja kita beda pendapat tapi tetap temenan. 4. Slippery slope, lereng licin. Homer, we gotta do something. Today he's drinking people's blood. Tomorrow he could be smoking. Slippery slope adalah asumsi kalau suatu langkah kecil bakal bikin efek domino besar yang nggak bisa dihentikan. Misalnya, kalau kita kasih kebebasan pelajar pakai baju bebas, besok-besok mereka bakal datang ke sekolah pakai piyama. Kan ngaco tuh, belum tentu juga dong. 5. Bandwagon, ikut-ikutan. And get this, Mom, she drinks iced tea. Lisa, I can't imagine anyone being more likable than you. But apparently this new girl is. So my advice would be to start copying her in every way. But Dad... Think. Is that what Alex would say? Nah ini nih, bandwagon. Kebanyakan dari kita sering terjebak di sini. Contohnya, semua orang di kelas ikut les ini, masa lu enggak? Cuman karena mayoritas ikut, bukan berarti lu juga harus. 6. Appeal to authority, mengacu ke otoritas. Appeal to authority. Ini tuh kayak lu bilang argumen lu tuh bener, cuman karena yang ngomong itu orang dengan strata tinggi atau berjabat, punya jabatan gitu. Misalnya, harus percaya dong, kan yang ngomong itu artis terkenal. Artis kan juga manusia, mereka bisa salah. 7. False cause, sebab palsu. Ini tuh kayak lo nyambungin dua kejadian yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Contoh, setiap kali gue pakai kaos keberuntungan gue, tim sepak bola gue itu menang. Padahal menang kalahnya itu kan nggak ditentuin sama kaos yang lo pakai, bro. 8. Hasty generalization, generalisasi terburu-buru. There's one vicious baby bird. Dad, they aren't birds. Sure they are. They came from eggs in a bird's nest. Therefore, they're birds. Terakhir, hasty generalization. Ini kayak lo bikin kesimpulan umum dari sedikit data yang lo peroleh. Contoh,
gue ketemu satu mahasiswa IT yang sombong bet. Berarti semua mahasiswa IT itu sombong-sombong ya. Kan keburu-buru banget ya bikin kesimpulan. 9. Red herring, ikan asin. Calls for real leadership. People, your taxes are high because of illegal immigrants. That's right, illegal. Ini kayak lo ngalihin topik biar orang lupa sama inti masalahnya. Misalnya, lu tuh ditanya kenapa nilai lu jelek, tiba-tiba lu jawab nih, tapi kan gue juga main basket. Ya itu ngaco bro. 10. Circular reasoning, penalaran melingkar. Well, that's tough. Lots of people don't like their jobs, but we do them anyway. You gotta do what you gotta do. Now hold out your hand. Ini juga sering banget, circular reasoning. Lo tuh ngebuktiin sesuatu dengan sesuatu yang sebenarnya sama aja, butuh dibuktiin. Contoh, kenapa lo yakin ini benar? Karena buku bilang ini benar. Ya, buku itu kan juga butuh dibuktikan kebenarannya bro. 11. Post hoc, setelah ini, oleh karena itu. Not a bear in sight. The Bear Patrol must be working like a charm. That's specious reasoning, Dad. Thank you, honey. By your logic, I could claim that this rock keeps tigers away. Oh, how does it work? It doesn't work. Uh-huh. It's just a stupid rock. Uh-huh. But I don't see any tigers around here, do you? Post hoc adalah kesalahan logika yang mirip sama false cause, tapi lebih spesifik. Contoh, setelah gue minum kopi, gue dapat nilai bagus. Jadi, kopi bikin gue pinter. Padahal kan bisa aja lu tuh dapat nilai bagus karena belajar. 12. Appeal to ignorance, mengacu ke ketidaktahuan. Appeal to ignorance, ini tuh kayak lu tuh bilang sesuatu itu bener, cuman karena gak ada yang buktiin kalau dia itu salah. Contoh, UFO pasti ada, karena belum ada yang bisa buktiin kalau mereka nggak ada. Belum ada bukti, bukan berarti beneran ada kan? 13. False equivalence, kesetaraan palsu. My body demands. Whoa, hang on, you're adding kerosene? Peter, that's insane. That'll destroy your body. Kerosene is fuel, Brian. Red Bull is fuel. Kerosene is Red Bull. Now, why don't you leave me alone while I'm doing my important work? Peter, that drink will kill you. Brian, whatever kills me makes me stronger. See, Brian? I feel great. Peter? Peter, are you alive? Ini kayak lo tuh nganggep dua hal yang beda itu sama. Contoh, ngemil sama narkoba itu tuh sama-sama kebiasaan buruk. Ya jelas, beda level dong. Ngemil kan gak bikin lo kecanduan narkoba. 14. Appeal to emotion, mengacu ke emosi. Appeal to emotion, lo ngebujuk orang buat nerima argumen dengan mainin emosinya. Contoh, kalau lo gak setuju sama ini, berarti lo tuh gak peduli sama nasib-nasib anak yatim. Bobo emosi buat menang debat tuh gak keren. Intinya lu tuh di gaslighting bro. 15. Genetic fallacy, kesalahan genetik. Genetic fallacy adalah menilai sesuatu dari asal-usulnya, bukan dari isinya. Misalnya, argumen lu salah karena lu tuh ngambil dari internet. Padahal kan yang penting argumennya, bukan dari mana lu dapat. 16. Middle ground, jalan tengah. Ini tuh kayak lu nganggep posisi tengah-tengah tuh pasti benar. Contoh, lu bilang bumi bulat, terus dia bilang bumi datar. Ya jadi mungkin bumi bisa aja kan setengah bulat setengah datar. Kan ngawur jadinya cok. 17. Begging the question, memohon pertanyaan. And dressing up like a clown. You're not registered? Nope, not vaccinated either. Besides, it's not like one vote ever made a difference. That's not true. The first robot president won by... Begging the question, lu nganggap argumen udah bener tanpa bukti. Contoh, kenapa dia jahat? Ya, karena dia orang jahat lah. Lu tuh muter-muter gak jelas. 18. Tu quoque, kamu juga. She's out of her mind. And the truth is, we don't deserve this grant, and I don't deserve your applause. I cheated on that test. Wait! How dare you condemn this girl? Who among you can honestly say you've never cheated on your wives or your husbands? What she just did took... Tu quoque. Ini gue ngambilnya dari bahasa Latin kayaknya dah. Lu gak balas kritik dengan kritik balik. Misalnya, lu gak bisa marahin gue soal nyontek. Lu sendiri kan pernah nyontek. Padahal nyontek itu salah, mau siapapun yang ngomong. Intinya, gaslighting lagi. 19. No true Scotsman, bukan Skotlandia sejati. Ini kayak lu tuh ngebuat definisi biar orang lain tuh gak bisa bantah. Contoh, fans sejati Star Wars gak akan pernah suka sama film baru.
Ya, berarti kalau ada yang suka, berarti dia bukan fans sejati Star Wars. 20. Loaded question. Pertanyaan mengandung muatan. Loaded question. Pertanyaan yang seolah-olah nggak ada jawaban yang benar. Misalnya, kapan lu berhenti bohong? Padahal lu tuh nggak pernah bohong, tapi jawabannya bikin lu kelihatan salah, dan lu tuh selalu bohong. Gaslighting lagi. 21. Appeal to tradition. Mengacu ke tradisi. Lu nganggap sesuatu bener cuman karena udah lama dilakuin. Contoh, kenapa kita harus bikin PR? Karena dari dulu memang gitu. Padahal kan bisa aja ada cara belajar lebih efektif. 22. Gambler's fallacy. Kesalahan penjudi. Gambler's fallacy. Lu tuh nganggap hasilnya udah lewat bakal ngaruh ke hasil yang akan datang. Contoh, koin udah 5 kali keluar angka, berarti kali ini pasti gambar. Padahal kan peluang tetap 50-50. 23. Appeal to nature. Mengacu ke alam. Lu tuh nganggep sesuatu bener cuman karena alami. Contoh, makanan organik pasti lebih sehat. Belum tentu, tergantung nutrisinya juga. 24. Personal incredulity. Ketidakpercayaan pribadi. Personal incredulity. Lu tuh nganggep sesuatu salah cuman karena lu nggak paham. Contoh, teori relativitas Einstein nggak masuk akal buat gue, jadi pasti salah. Padahal lu nya aja yang bego. Oke, sekarang kita udah bahas 24 jenis logical fallacies. Kalau lo mikir ini semua ribet dan bikin pusing, wajar. Namanya juga logika, nggak semua orang langsung klik. Tapi percaya dah, ngerti soal kesalahan logika ini penting banget. Gue jelasin kenapa. Pertama, ngerti kesalahan logika bikin lo lebih jago debat. Di dunia nyata, banyak orang menang debat bukan karena argumen mereka itu benar, tapi karena mereka tuh pinter ngebalikin fakta dengan cara yang kelihatan masuk akal. Kalau lo ngerti kesalahan logika, lo bisa lebih waspada dan gak gampang ketipu. Misalnya, lo lagi debat soal pentingnya jaga lingkungan, terus lawan debat lo bilang, tapi banyak juga orang yang gak peduli lingkungan, kita gak bisa ngubah mereka semua dong. Nah, ini kan logical fallacy appeal to common sense, karena mereka itu make alasan umum yang gak ada bukti ilmiahnya. Dengan ngerti ini, lo bisa balikin argumen mereka dengan data yang lebih valid. Kedua, ngerti kesalahan logika bikin lo jadi pemikir kritis. Di era informasi kayak sekarang, lu tuh dibombardir sama banyaknya informasi dari berbagai sumber. Jadi ada berita benar, hoax, opini yang gak jelas asal-usulnya. Kalau lu ngerti kesalahan logika, lu tuh bisa lebih kritis dalam memilah informasi. Misalnya, lu baca berita tentang obat ajaib yang bisa nyembuhin segala penyakit. Kalau lu ngerti tentang appeal to novelty, lu bakal skeptis karena obat itu baru dan belum tentu terbukti efektif secara ilmiah. Ketiga, ngerti kesalahan logika bikin lu tuh jadi orang yang lebih bijak. Lu nggak cuma jadi pinter debat atau kritis, tapi juga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Banyak keputusan besar dalam hidup yang bisa salah kalau kita nggak hati-hati dan nggak logis. Misalnya, lu mikir buat investasi di suatu tempat karena semua orang bilang itu menguntungkan, yang dalam teorinya ini tuh masuk bandwagon. Dengan ngerti ini, lu bakal lebih hati-hati dan nyari bukti yang lebih valid sebelum mengambil keputusan. Keempat, ngerti kesalahan logika bikin lu lebih percaya diri dalam berargumen. Kadang lu ragu sama pendapat lu sendiri karena lawan debat lu tuh kelihatan pinter banget gitu, atau lebih banyak bacotnya. Dengan ngerti kesalahan logika, lu punya senjata tambahan buat ngecek validitas argumen mereka. Jadi lu nggak gampang minder dan bisa lebih percaya diri ngungkapin pendapat lu sendiri. Kelima, ngerti kesalahan logika bisa bikin lu jadi pendengar yang lebih baik. Kadang dalam debat atau obrolan, kita tuh terlalu fokus buat ngebantah orang lain sampai lupa buat dengerin dengan baik. Dengan ngerti kesalahan logika, lu tuh jadi lebih fokus buat ngerti apa yang sebenarnya orang lain tuh pengen katakan, dan bisa nanggap kesalahan dalam argumen mereka tanpa harus ngerasa harus menang terus nih dalam debat. Gue paham, belajar tentang kesalahan logika ini nggak gampang dan bikin pusing. Tapi ini penting banget buat masa depan lu. Kita hidup di dunia yang makin kompleks, dan kemampuan buat mikir kritis dan logis itu jadi aset berharga. Jangan gampang puas dengan informasi yang lo dapat, selalu kritis dan cek validitasnya. Gue harap dengan penjelasan ini lo jadi ngerti pentingnya belajar tentang logical fallacies dan bisa nerapin dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut buat ngaku kalau lo tuh nggak paham sesuatu, karena itu langkah pertama buat belajar. Dan ingat, debat itu bukan soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang bisa menyampaikan argumen mereka yang paling logis dan valid. Mungkin sebenarnya nggak segitu aja sih, banyak banget yang barusan gue sampein.
Tapi ya kayak biasa, kalau lo kurang suka, maka lo berhak melakukan apapun yang menjadi bentuk ketidaksukaan lo, asalkan dalam batas normal yang berlaku dan menunjukkan jati diri lo sebagai orang yang berpendidikan. Dan kalau lo suka, maka lo juga berhak untuk melakukan apapun yang menunjukkan kesukaan lo terhadap konten ini, asal masih pada batas wajar dan tidak fanatik. Hit hard, hit often.